Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang setiap kita, Tuhan Yesus selalu setia mendampingi kehidupan kita. Bapa yang baik, hari ini kami mendengarkan suara-Mu. Berbicara atas setiap kami. Ajar kami memahami dan mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin tanggal 27 Januari 2025 di dalam Renungan Harian. Judul renungan kita hari ini adalah Peperangan Rohani yang kita jalani. Diambil dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. Sementara pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari Keluaran pasal 29 sampai 31. Saya akan membaca 1 Korintus 1 ayat 20 sampai 23. Demikian bunyinya. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Bapak Ibu Saudara, dosa yang telah masuk melalui manusia pertama telah merusak tatanan kehidupan manusia, karena tabiat dosa telah diwariskan kepada seluruh manusia keturunan Adam. Seperti yang tertulis di dalam Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Anak yang dilahirkan oleh Hawa adalah menurut rupa dan gambarnya Adam, bukan lagi menurut rupa dan gambar Allah. Dosa terus diwariskan selama manusia ada di dunia. Dan manusia yang telah dipenuhi oleh keinginan berdosa menghasilkan tatanan hidup yang berdosa pula.
Bangsa-bangsa di dunia memiliki budaya dan tradisi masing-masing yang olehnya mereka memiliki cara hidup yang mereka anggap baik. Keluarga, sekolah, dan bahkan denominasi gereja semuanya memiliki kekhasan budaya masing-masing. Budaya menjadi pengawas bagi aturan tidak tertulis tentang sopan santun, tentang etika, tentang tradisi, tentang hubungan. Budaya mengatur cara makan kita. Sebagian budaya harus menggunakan alat-alat makan yang komplit dan cara duduk yang tertentu jika makan. Sebagian lagi makan tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tangan, 5 jari. Cara kita berbicara dan bahasa yang bagaimana yang kita pakai untuk berbicara dengan orang tua ataupun terhadap teman. Budaya juga mengatur bagaimana kita berpakaian. Ada yang harus menutup seluruh tubuhnya, bahkan seluruh kepalanya kecuali matanya. Namun ada juga yang menganggap hal yang biasa untuk menggunakan pakaian yang sangat minim. Bahkan di budaya tertentu tanpa pakaian atas adalah hal yang biasa. Budaya juga mengatur cara kita beribadah. Apakah kita harus berdiri, duduk, berlutut jika berdoa, atau mengangkat tangan atau bertepuk tangan. Namun budaya-budaya tersebut dibuat oleh manusia yang telah berdosa, sehingga hawa nafsu dan keinginan dosa mewarnai budaya. Apa yang kitab suci sebut sebagai dunia itu telah dipenuhi dan dipengaruhi oleh budaya. Dunia sebetulnya telah diciptakan oleh Allah sebagai tempat tinggal manusia yang seharusnya baik. Karena semua yang diciptakan Allah adalah baik. Tetapi dunia telah menanggung tanda dosa manusia. Sebab itu dalam perjanjian baru, istilah dunia digunakan untuk menunjukkan hal-hal yang bertolak belakang dengan Tuhan. Dalam 2 Petrus 1 ayat 4 dikatakan bahwa dunia telah dibinasakan oleh hawa nafsu duniawi. Dalam 1 Korintus 1 ayat 20 dikatakan menganggap kebodohan sebagai hikmat. Lalu di dalam 1 Korintus 1 ayat 23 dikatakan bahwa dunia menafsirkan hikmat Allah sebagai kebodohan. Nah, karena kita hidup di dunia yang telah rusak dengan moralitas manusia yang telah jauh dari nilai-nilai kerajaan Allah, maka sebagai warga kerajaan surga, setiap hari kita harus bergumul dengan peperangan rohani antara keinginan daging dan keinginan roh. Yesus telah menasihatkan dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yesus mengatakan ada 2 yang saling bertentangan dalam diri kita, yakni roh kita dan kedagingan kita. Seringkali daging membawa kita untuk berbuat sekehendak hawa nafsu kita. Budaya yang telah dirusak oleh dosa juga mendukung dan bersekongkol dengan kecenderungan hati kita yang dikuasai oleh hawa nafsu. Hati yang licik akan bekerja sama dengan pikiran untuk mencari cara agar keinginan hatinya ini terpuaskan. Bandingkan dengan kisah Raja Daud dengan Batsyeba. Budaya memberikan kesempatan yang besar bagi Daud sebagai raja untuk melakukan apa yang ia mau. Sebab itu Yesus memberikan 2 cara agar kita terhindar dari kejatuhan ke dalam pencobaan. Yang pertama, saudara, adalah berjaga-jaga. Yang kedua adalah berdoa.
Berjaga-jaga adalah kondisi yang selalu waspada dan siap siaga, tidak lengah, selalu dilengkapi dengan senjata Allah. Di dalam Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Berdoa adalah bukti bahwa kita selalu mengandalkan Allah, dengan selalu terhubung dengan Tuhan setiap waktu. Berdoa menandakan bahwa kita tidak memakai kekuatan dan cara sendiri dalam menghadapi tantangan kehidupan. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Mari kita hadapi peperangan rohani setiap hari dengan selalu berjaga-jaga dan selalu berdoa agar kita bisa menang atas segala pencobaan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman-Mu bahwa setiap hari kami menghadapi peperangan rohani. Setiap hari kami menghadapi peperangan antara keinginan roh dan keinginan daging. Keinginan daging yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu dosa ingin untuk memuaskan kedagingan dengan segala macam cara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan keinginan roh ingin agar kami selalu hidup kudus, hidup menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan tolonglah, biar kiranya kami mau selalu waspada, selalu berjaga-jaga, mengenali akan ancaman-ancaman pencobaan yang bisa menjatuhkan kami, yang bisa menjauhkan kami dari Tuhan. Dan biar kami mau terus membangun doa kami kepada Tuhan. Hubungan yang terus menerus dengan Tuhan. Agar kami kuat. Agar kami bisa menang atas setiap pencobaan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan selalu menjaga, menyertai kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus memberkati.